Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Rian Arthur, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurhalimah Revina Putri dengan NIM 1503621002 akan membahas mengenai tugas review model evaluasi program mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya mengambil jurnal atau artikel dengan judul Evaluasi Program Pembelajaran Sejarah Daring dengan model CIEP atau yang disebut dengan Context Evaluation, Input, dan juga Produk. Nah, eh, di sini artikel ditulis oleh Habib Akbar Nur Hakim dan juga Farudin. Untuk nama jurnalnya adalah Jurnal Evaluasi Pendidikan. Untuk tahun terbitnya yaitu pada tahun 2022. Yang saya baca adalah dalam model evaluasi program CIPP ini, yaitu membahas mengenai uh, model yang memiliki kerangka kerja evaluasi program pembelajaran yang umum digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program pembelajaran. Sedangkan untuk analisanya, kita dapat menganalisa bahwa pembelajaran evaluasi konteks diaplikasikan pada media pembelajaran, evaluasi masukan diaplikasikan pada kinerja guru, evaluasi proses diaplikasikan pada sikap siswa, dan evaluasi produk diaplikasikan pada kecakapan akademik siswa. Yang dimana pada jurnal tersebut eh, sangat penting bagi guru dan juga siswa melakukan evaluasi program ini, yang dimana modelnya adalah CIEP. Nah, karena di zaman COVID 2019, yaitu sangat perlu saling berevaluasi antara peserta didik dan juga murid, bagaimana pembelajaran yang awalnya adalah tatap muka atau secara offline, yang selanjutnya berganti menjadi melalui online menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan bagaimana cara kita mengevaluasi dari pembelajaran-pembelajaran selama pembelajaran sejarah daring itu dilakukan. Nah, untuk hasil penelitian yang saya analisis bahwa model CIEPP ini sangat akurat untuk mengevaluasi program pembelajaran sejarah daring, karena semua komponen dalam model CIEPP ini yaitu dapat mengevaluasi masing-masing sasaran, evaluasi secara komprehensif. Nah, namun walaupun demikian, tentunya guru harus tetap menjalankan kewajibannya seutuhnya untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dan harus bisa memastikan bahwa peserta didik dapat mencerna dan juga harus bisa memastikan uh, antara kedua antara guru dan peserta didik itu bisa saling terkoneksi antara materi yang disampaikan dan diterima oleh peserta didik. Nah, uh, dengan begitu pembelajaran itu dikatakan sukses dan hanya sedikit evaluasi dari program model CIEPP ini. Nah, uh, untuk meningkatkan dari pembelajaran secara daring ini, tentunya guru harus membuat metode dan media pembelajaran yang menarik. Karena dengan adanya metode yang menarik, akan meningkatkan pembelajaran itu menjadi jauh lebih baik. Dan juga agar peserta didik juga paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya di sini dalam model CIPP atau konteks input, proses, dan produk, evaluasi model program pembelajaran ini yaitu memiliki kriteria yang ada 4, yang dimana konteks, input, proses, dan produk. Nah, CIPP ini kan sangat banyak sekali digunakan atau dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, pastinya juga memiliki aspek utama, itu kan konteks. Konteks itu memiliki arti untuk kebutuhan pendidikan, relevansi tujuan, karakteristik peserta. Dengan adanya konteks ini, itu saling terhubung dan bisa mengetahui gimana sih kebutuhannya pendidikan. Apabila kurang apa, itu bisa dapat dievaluasi. Dan juga relevansi tujuannya tuh bagaimana. Dari tujuan yang kita lakukan secara daring atau online, itu guru bisa mengetahui apa sih tujuan dilakukannya proses pembelajaran secara daring. Dan dengan model CIPP ini,
kita sebagai calon guru bisa mengetahui karakteristik peserta gimana sih, walaupun proses pembelajaran itu secara daring atau online. Lalu yang kedua yaitu input. Nah, melalui input itu kita bisa mengetahui sumber daya finansial, misalkan dari biaya-biaya pembelajaran menggunakan Google Meet, pastinya menggunakan internet, atau kuota gitu kan. Lalu kurikulum materi itu seperti kayak materi-materi yang sudah dikurikulumkan gitu. Lalu yang ketiga proses. Proses ini biasanya uh, mengetahui dengan metode pengajaran. Nah, karena metode pengajaran itu secara daring, secara online, maka kriteria yang harus kita bahas dalam model CIEPP ini itu bagaimana supaya model pembelajaran itu uh, terlaksana secara sukses gitu kan. Nah, lalu dengan adanya proses ini, kita juga bisa melalui pendekatan pengajaran. Pendekatan secara daring itu bagaimana gitu kan? Apakah kita harus sama pembelajarannya itu seperti layaknya tatap muka bertemu langsung gitu kan? Apakah ada kriteria yang khusus dalam model CIPP ini? Karena di zaman COVID-19 itu benar-benar kita tidak boleh tatap muka, sehingga memaksakan bahwa pembelajaran itu harus dilakukan secara daring. Nah, bagaimana sih antara kita dengan peserta didik itu nyambung dan terasa dekat walaupun sangat dibilang jauh dari antara guru dan peserta-peserta didik lainnya gitu. Lalu yang keempat ada produk. Produk itu misalkan atau hasil ya. Jadi itu dengan adanya kriteria produk ini kita tuh bisa pencapaian tujuan. Misalkan dalam proses pembelajaran sejarah daring ini kita bisa mengetahui nih apakah tercapai atau tidak gitu kan dalam proses pembelajaran ini. Lanjut keterampilan dan juga dampak kehidupan nyata. Bagaimana gitu kan. Sebentar. Lalu di mana dampak kehidupan nyatanya tuh kita tahu bagaimana sih pelaksanaan, apakah itu tercapai atau tidak. Lalu yang kedelapan, tahapan. Nah, pada tahapan ini biasanya tuh dalam model CIEPP ini kan yang kita sudah analisa tadi bahwa uh, metode, jadi tuh artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa sumber yang tertulis, mengolah dan menganalisa data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, dan mempunyai makna. Dan menurut artikel ini, tertulis bahwa Mills dan Huberman yaitu memiliki analisa 3 tahapan, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan selain itu, analisa dapat dilaksanakan melalui tahapan seperti tabulasi data, pengolahan data, dan pengolahan data dengan komputer. Selanjutnya, uh, pada komponen. Nah, komponen model CIPP ini mengevaluasi dengan 4 komponennya, yakni konteks, masukan, proses, dan produk. Yang tadi kita sudah bahas. Jadi itu komponen ini memiliki peranan yang sangat penting ketika di dalam evaluasi ini. Mulai dari konteks, langkah awal yang penting dalam evaluasi program pendidikan atau pembelajaran karena membantu pemahaman tentang lingkungan di sekitar program tersebut. Masukan seperti kinerja guru, uh, proses itu sikap siswa, dan produk kecakapan akademik menjadi penting untuk dievaluasi. Nah, evaluasi input ini bertujuan untuk memastikan bahwa komponen yang ada di dalam program termasuk kualifikasi, persiapan, dan kemampuan guru sesuai dengan tujuan program dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil. Nah, lalu apa yang sih yang kita dapatkan dari hasil model CIEPP ini? Nah, bahwa
Model CIPP ini sangatlah akurat, terutama pada pembelajaran secara daring, untuk mengevaluasi program pembelajaran, karena semua komponen dan model CIPP ini dapat mengevaluasi masing-masing sasaran evaluasi secara lebih dan komprehensif. Dan untuk yang terakhir, rekomendasi. Nah, pada model pembelajaran CIPP ini, sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis program pembelajaran dan atau pendidikan, baik di tingkat pendidikan formal atau non-formal. Model ini dirancang khusus untuk membantu dalam mengevaluasi program pembelajaran dengan memeriksa 4 aspek utama yang tadi sudah kita jelaskan, ada konteks, input, proses, dan juga produk. Di konteks ini, kita mencakup pemahaman tentang tujuan program, kebutuhan pendidikan yang diidentifikasi, karakteristik pendidik, dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program. Input membantu dalam menilai apakah program tersebut tuh sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, proses. Nah, apakah dalam proses ini kita dapat mencakup penilaian terhadap metode pengajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pengajaran, interaksi antara guru dan peserta didik. Dan yang terakhir adalah produk atau hasil, di mana mencakup penilaian terhadap pencapaian, tujuan, dan peningkatan kompetensi peserta didik. Tuh. Nah, em, dan untuk kesimpulannya bahwa eh, artikel ini tuh sangat cocok sekali untuk bagi peserta didik dan juga pendidik, yaitu guru terutama, bahwa uh, dalam model CIPP ini tuh biasanya sangat banyak digunakan oleh peserta pendidik, bahwa sangat relevan dan sangat bisa membantu dalam model evaluasi program. Um, Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.